Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelumnya, Ana hendak konfirmasi apakah slide-nya sudah tampak, Ustadz Afwan? Sudah jelas, alhamdulillah. Bagus. Kemudian, suaranya apakah terdengar jelas? Jelas, Suara. alhamdulillah. Baik. Bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ya. Baik, berbicara tentang sejarah Mughal yang begitu panjang, ya, sekitar 2 abad lah. Dari sisi masa tidak terlalu panjang, tetapi karena ia penuh dengan muatan historis gitu ya. Nampaknya kita tidak tanda kutip adil jika membahas kerajaan Mughal ini dengan sejarah yang kaya hanya dengan satu pertemuan. Makanya insya Allah ini Ana akan bawa kita untuk menelusuri 3 raja Mughal yang masing-masing itu akan mewakili dari perjalanan panjang sejarah Mughal, yaitu yang pertama Raja Babur, yang kedua Raja Akbar, dan juga Raja Aurangzeb. Nah, tampak di peta sebelah kiri saya itu ada anak benua. Ya, anak benua ini yang kini kita kenal dengan sebuah negara bernama India. Tentu zaman dulu India secara entitas politik tidak eksis, belum eksis. Anak benua ini tidak pernah bersatu dalam satu pemerintahan yang tersentralisasi atau dalam satu wadah gitu ya, yang membentuk identitas bersama atau kolektivitas yang setidaknya dapat mengupayakan pertahanan negeri mereka dari serangan bangsa Asia Tengah, bahkan kerajaan Makedonia. Kan Alexander pernah sampai ke Transoxiana, sampai ke India. Nah, artinya kerajaan anak benua ini tidak pernah bersatu sejak milenia kedua, pertengahan milenia kedua, yaitu sekitar 1500 sebelum Masehi. Pernah bersatu kalau kita berasumsi bahwa epos Mahabharata dan Ramayana itu merupakan satu fakta. Kalaupun itu benar, keduanya itu, maka itu masa sekitar 6000 sampai 5000 sebelum Masehi. Singkatnya, sampai abad 15, menjelang abad 15, dari milenia kedua tadi, itu kerajaan Mughal tidak pernah bersatu sampai nanti kerajaan anak benua India tidak pernah bersatu sampai kerajaan Mughal datang. Maka tidak berlebihan jika kita katakan bahwa India sebagai entitas politik pada hari ini itu berhutang budi terhadap kerajaan Islam Mughal. Nah, ini sebuah klaim besar, tetapi bukan hanya sekedar klaim, bahkan ia menjadi historical consciousness atau kesadaran sejarah masyarakat India sendiri. Bahkan Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, dalam publikasinya berjudul The Discovery of India tahun 47, ia mengakui bahwa rahim Mughal inilah embrio India itu lahir. Nah, tetapi tidak berhenti di situ, sebab yang pertama, kolonialis Inggris nggak akan tinggal diam dong, artinya mereka udah invest banyak gitu kan. Inggris menarasikan bahwa oh tidak, India lahir ketika kolonialis Inggris itu turut campur dalam pemerintahan, membawa cara pandang modern ke dalam India, yang kemudian nanti lahirlah Pakistan dari India. Nah, terus tentu ini pandangan yang tidak populer sebenarnya. Bahkan masyarakat India, sejarawan dan scholars India sendiri, mereka menganggap bahwa Mughal lah yang menjadi rahim dari India. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, raja yang mana yang digadang sebagai the father of nationalism? Apakah ada dua sih sebenarnya kubunya, Akbar atau Aurangzeb? Ya, nanti kita akan simak ke kubu itu. Tetapi Akbar ini digadang sebagai the father of nationalism. Kenapa bukan Aurangzeb? Nanti kita akan bahas. Tetapi secara umum, ya, India itu meskipun dia memiliki agama yang dominan, yaitu ada agama Brahmanik, ya, ada agama Abrahamik ya, dalam comparative religion, ada agama Brahmanik. Nah, Brahmanik ini termasuk Hindu, Buddha, dan turunannya. Nah, meskipun ada agama dominan, tetapi agama itu tidak dapat menyatukan India tadi ke dalam suatu pemerintahan yang tersentralisasi. Oke,
dalam sebuah publikasinya dari sejarawan bernama Andrew de la Garza tahun 2016, saya lupa judulnya, ia mengatakan bahwa salah satu penyebab tidak bisa diupayakan unifikasi India itu karena mereka menyembah banyak Tuhan, gitu ya. Itu kata Andrew de la Garza, sejarawan Amerika. Nah, selesai kutipan. Nah, saya akan memberi catatan. Mungkin maksudnya Andrew de la Garza adalah menyembah banyak entitas itu berkonsekuensi pada banyaknya denominasi atau cabang-cabang dari Hinduisme itu sendiri. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Islam. Oke, nah sekali lagi saya tidak ingin membawa kajian malam ini ke dalam ranah yang bisa berpotensi memicu polarisasi, tidak. Tetapi insya Allah kita akan bawakan sumber-sumber yang otoritatif dan juga kutipan dari sumber-sumber yang kredibel insya Allah. Nah, bandingkan dengan Islam. Islam ketika Rasulullah SAW wafat, bukan saja merekat antara si kaya dan si miskin, budak berkulit hitam dari Habasyah dengan saudagar dan pembesar Quraisy, bukan saja merekat antara Taif, Najran, Madinah, Makkah, atau seluruh jazirah Arab, tetapi Islam 100 tahun semenjak wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di barat sudah hampir sampai ke Perancis Selatan ya, di Portier itu. Di timur sudah hampir masuk ke Tiongkok hanya dalam 100 tahun, dan bukan 1-2 sejarawan barat yang mengatakan bahwa tidak pernah ada momentum penyebaran satu agama, ideologi, the way of life semasif ini, secepat ini, kecuali masa-masa awal generasi pertama, generasi salafus soleh ya, radhiyallahu anhum. Baik, anyway kita akan masuk. Nah, kenapa kerajaan Mughal itu digadang sebagai atau dianggap sebagai bapaknya India dan Pakistan dan Bangladesh sebenarnya? Bengal itu Bangladesh. Kalau kita lihat di arsir ini, di atas itu ada garis biru, itu eranya wilayah kerajaan Babur. Raja Babur, pionir kerajaan Mughal. Yang di arsir kuning itu adalah Raja Akbar. Yang di arsir oranye adalah Raja Aurangzeb. 3 raja. Sebenarnya ada 4 deh yang menjadi raja-raja yang besar, yang signifikansinya besar dalam Mughal, yaitu Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Tetapi kita lihat dalam peta dari aspek demografis itu sudah 90% lebih. Tidak pernah selama sejarah yang tercatat oleh manusia, karena kalau bicara sejarah tentu dokumen, prasasti, manuskrip itu yang tercatat setidaknya. India bersatu seperti ini. Ya. Oke, nah baru kerajaan Mughal nanti muncul menyatukan India. Nah, ini sudah menjadi satu identitas dan cara pandang bangsa India, Pakistan, dan Bangladesh. Tetapi semenjak rezimnya Perdana Menteri Modi, PM Modi ini orang yang mendukung agenda supremasi Hindu, ya, dengan partainya bernama BJP, Bharatiya, saya lupa, BJP. Terus itu di sayap politik, di sayap ormasnya, tanda kutip, ada RSS dan ada VHP, bukan PHP tapi VHP, Victor Hotel Papa. RSS ini dalam satu halaman di Wikipedia, ia sangat ekstrim kanan. Berarti kalau ekstrim kanan berarti fasisme. Silakan dicek di Wikipedia tentang RSS, dan sampai sekarang masih lestari dan menjadi partai yang mendukung rezim Modi dengan cara pandang Hindutva. Hindutva itu adalah ekstrim kanan, nasionalis, konservatif, supremasi Hindu. Oke, nah mereka ya sudah mulai menghapus warisan. Jadi gini, agenda dan haluan politik mereka itu adalah menghapus, bukan merevisi lagi ya, tapi menghapus warisan atau sumbangsi kerajaan Mughal. Merevisi sejarah itu lebih sulit ketimbang menghapus sejarah. Kalau menghapus sejarah kita damnatio memoriae, atau ingatannya dihapus ya, damnatio memoriae gitu ya. Itu kemudian diganti lagi dengan sejarah versi rezim yang berkuasa. Nah, contohnya ya, yang pertama dari hal yang paling simpel adalah dari brosur pariwisata. Di era Presiden Modi, Taj Mahal itu dihapus dari brosur pariwisata. Kenapa bisa demikian? Kita lihat
dari dua politisi berbeda di tempat yang berbeda. Yang satu namanya Yogi siapa saya lupa. Ya, yang pertama mengatakan bahwa Taj Mahal itu adalah lambang barbarisme. Silakan dikunjungi ini, situs ini, situsnya BBC. Yang kedua, Taj Mahal tidak mewakili culture and heritage, tidak merefleksikan kultur dan juga warisan budaya Hindia. Secara singkat, Taj Mahal itu Islam lah. Seperti itu. Ya, again, ini bukan suatu hal yang ingin memicu elemen-elemen gesekan agama, tidak. Tapi kita berbicara berdasarkan fakta dan juga kutipan otoritatif, bukan pendapat. Sebisa mungkin saya tidak menggunakan pendapat saya. Nah, kemudian seterusnya adalah bukan hanya pariwisata, tetapi nama distrik tersibuk, terramai atau terpadat ke-13 di India bernama Allahabad atau Allahabad itu diganti menjadi Prayagraj. Sampai sedemikian mengakarnya dan radikalnya. Radikal itu artinya mengakar ya. Bukan radikal itu bukan muslim bahwa AK-47 Allahu Akbar, bukan. Radikal itu sesuatu yang mengakar. Google itu radikal karena dia mengubah mindset kita dalam menelusuri dunia maya, mengubah cara kita belajar, meneliti, mengkomparasi dengan akses ke manuskrip kuno. Kan banyak tuh yang di-scan manuskrip kuno di Google dan juga jurnal-jurnal ya. Radikal itu bukan Islam, tetapi dia secara fundamental dia mentwist gitu. Nah, nama jalan pun sampai dijadikan sebagai agenda haluan politik, yaitu Damnatio Memoriae. Bukan hanya itu, tetapi dari Reuters saya kutip di sini, sebenarnya kurang ideal kalau mengutip judul ya. Jadi kita biasakan tidak mengutip judul, framing, baca tuntas. Tetapi karena keterbatasan waktu, silakan, ini ada judulnya gamblang, silakan dicek. By rewriting history, Hindu nationalists aim to assert that their dominance over India. Jadi satu ketika PM Modi ini mengumpulkan scholars, sejarawan, intelektual, dikumpulkan untuk menarasikan kembali sejarah India. Intinya sih menghapus warisan Mughal. Ada dua metode yang ditempuh. Yang pertama, temuan arkeologi. Yang kedua, tes DNA. Ini epic sekali nih Modi ini, ya, semenjak 2014 berkuasa. Tetapi menurut kantor berita Turki TRT World itu dikatakan ada yang salah sama metodologinya. Apa yang salah? Kalau biasanya seorang peneliti itu mengumpulkan fakta, fakta keping-keping puzzle dikumpulkan, kemudian berujung pada kesimpulan. Scholarsnya Modi itu dibalik, dia buat klaim besar dulu, ya, buat kesimpulan, nanti faktanya baru belakangan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dalam publikasi ilmiah. Jadi seperti fact finding, mencari-cari fakta. Menurut saya itu sebuah cocok logi sebenarnya. Nah, ini bahayanya kalangan intelektual, sejarawan jika sudah abuse dalam arti dijadikan sebagai haluan politik, kepentingan politik tertentu, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya menyalahi sejarah, ini berbahaya sekali. Nah, ini juga dalil bahwa sejarah itu sebenarnya bukan tentang masa lalu. Sejarah itu bukan berbicara tentang peristiwa masa lalu selesai. Tidak, itu keliru. Sejarah adalah ia membentuk identitas satu negara, satu bangsa, satu kaum, bahkan kita sebagai seorang individu. Ya, sejarah itu semacam tali tambang yang terbujur dari masa lalu, hari ini dan masa depan, di mana ia juga membantu kita membuat keputusan di masa depan. Ya, jadi sampai sejarah itu dahsyat, bisa dijadikan propaganda. Nah, baik, terakhir ya, intinya India tidak pernah bersatu dalam satu entitas politik sampai kedatangan kerajaan Mughal atau Mughal, Al-Mughal kalau bahasa Arab itu derivasi dari Persia sebenarnya, Mughal. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kembali ke gambar sebelah kiri, itu di sebelah bawah Vijayanagar Empire. Jadi menurut peneliti Barat dikatakan bahwa Islam sudah ada masjid yang berdiri di tahun 624 Masehi, ya, dan juga raja terakhir dari dinasti Chera atau Kera itu memeluk Islam di tahun 624 Masehi. Ini luar biasa, Masya Allah, kalau benar. Ya, saya belum terlalu menyelami klaim ini, tetapi kalau benar, maka itu era apa? Era perang Uhud, perang yang jelas setelah hijrah. Ya, artinya sebelum Muhammad ibn Qasim rahimahullah yang menaklukkan, yang melakukan ekspedisi militer di utara, di arah Pakistan, Afghanistan,
jauh sebelum itu Islam telah masuk, tentunya dengan jalur dagang. Nah, kalau kapal dagang Muslim datang ke India, tentu tidak langsung downloading barang, uploading barang, berangkat lagi transit kayak kita transit di Changi Airport atau di Soekarno-Hatta. Tidak, mereka datang itu menunggu angin monsun, menunggu angin timur ke barat, dan sebaliknya pas pulang menunggu angin barat ke timur, dan begitupun nanti jalur rempah yang ada di Selat Malaka sampai Jawa. Jadi artinya transit itu pasti lama, gitu kan? Nah, dalam transit lama berdagang itu pasti ada komunikasi yang positif, yang mutual, diplomasi yang resiprokal, dan juga understanding. Namanya dagang pasti sama-sama rela, gitu. Ya, artinya kalau Islam datang dengan tanda kutip di bawah naungan pedang seperti propaganda orientalis, atau dengan cara-cara intimidatif dengan bubuk mesiu seperti Portugis atas nama raja dan ratu, nggak akan diterima Islam itu. Bahkan sampai nggak akan diterima sejak awal-awal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, ini salah satu dalil mengapa bahwa Islam itu sebenarnya kompatibel, dan agen-agen Islam melalui pedagang itu mereka memancarkan toleransi, bukan toleransi tanda kutip, tapi sebuah mutual understanding. Nah, itu bahkan ketika masjid-masjid itu lestari selama berabad-abad, tidak dirusak oleh agama lokal, itu menunjukkan Islam diterima. Nah, ini tapi narasinya sekarang adalah Islam sebagai agama yang disebarkan dengan pedang. Lalu Columbus apa? Baik, kita langsung mulai ke slide berikutnya. Nah, pionir kerajaan Mughal adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Ya, jadi slide-nya ada. Ketika dia berusia 12 tahun, masih kecil ya, ayahnya wafat gitu ya. Dia mewarisi satu kerajaan dengan wilayah yang tidak terlalu besar, dengan satu ibu kota. Cukuplah buat anak 12 tahun karena nggak terlalu ambisius gitu. Nah, Babur ini sangat istimewa. Kenapa? Karena ayahnya 4 generasi ke atas itu adalah keturunan Timur Leng atau Timur Gurkani. Ya. Kemudian generasi ke-14 dari ibunya nasabnya nisbah kepada Chinggis atau Genghis Khan. Artinya dalam diri Babur ini ada darah penakluk. Ya. Tetapi ironisnya di awal-awal karirnya dalam memerintah sebagai raja, justru ia tertarik pada ilmu, ya, pada ilmu pengetahuan. Nah, beliau menulis sebuah memoir bernama Babur Nama. Nah, Babur Nama ini memoir pertama dalam literatur dunia Muslim. Bayangkan, umur 12 tahun, dan salah satu literatur autobiografi pertama dalam seluruh dunia. Kalau kita lihat, saya sempat baca ini ya, tapi bahasa Parsi atau bahasa Turki Chagatai, bahasa etnis gitu. Saya baca dapat manuskrip scan-nya dari satu situs sejarah bahasa Inggris. Dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia dibesarkan dari tradisi intelektual Islam. Menulis dengan basmalah di awal kitab merupakan tradisi yang tidak asing di era Abbasiyah dan sebelumnya Umayyah, ya, sebagian. Ya. Nah, terus dia menulis di bulan ini, tulisan beliau ya, di bulan Ramadan tahun 899 atau Juni 1494, karena ini ada disyarah oleh orang Barat. Dan di tahun ke-12 usiaku, aku menjadi raja di negeri Fargana. Babur Nama Daniel Woh, ya. Jadi dia keturunan orang-orang yang tanda kutip barbar. Genghis Khan itu brutal banget. Artinya dia datang ke satu kota nomaden, membumi hangiskan, merampas, pindah ke negeri lain, merampas, begitu terus. Timur Leng pun sebelum di awal-awalnya begitu juga. Tetapi ketika mereka menyerap Islam, apa yang terjadi? Bahkan satu peradaban yang tidak berdasarkan ilmu, yang disebut barbar sekalipun, ketika Islam menyerap Islam, maka mereka akan cinta akan ilmu. Nah, salah satunya terpancar dalam Babur yang masih muda ini. Bandingkan dengan kolonialisme ketika datang ke suatu negeri. Jadi bodoh ya, artinya bukan saja sumber daya alam digerus atau eksploitasi sumber daya manusia diperbudak ya, kayak di Afrika ke Columbus, ke Indonesia ke Belanda ke Nusantara, tetapi juga narasi sejarah dibajak gitu. Dan luar biasa. Meskipun nanti kolonial itu telah pergi secara fisik, tetapi masih membekas itu inferioritas mentalnya. Bahkan
terpancar dalam sistem pemerintahan, bahkan sastra. Makanya ada gerakan historiografi di Nusantara itu tentang Indonesia sentrisme dan juga Belanda sentrisme. Kemudian nanti penduduk lokal itu yang postkolonial itu mereka melakukan apropriasi. Apropriasi itu adalah mengambil template dari kolonial tapi diberi elevatif, gitu ya. Nah, itu terjadi di 15 tahun masih muda juga. Kita 15 tahun ngapain ya? Kalau saya dulu 12 tahun masih main Nintendo, Sega ya. Di usia 15 tahun itu Babur merebut Samarkand. Tetapi tidak berjalan mulus ya, masih muda gitu ya, masih belum banyak pengalaman di medan tempur, di kancah perpolitikan. Dari Fargana dia ke Samarkand. Ketika sudah berhasil merebut Samarkand, ini Samarkand itu berupa kota yang sentimental buat Babur karena nenek moyangnya itu ya Timur Leng tadi, Timur Burkani itu tinggal 80 km dari Samarkand. Artinya itu kota bukan hanya penting dari sumber daya strategis, sumber daya alam dan manusia, tetapi juga punya simbolik. Nah, tetapi pas sampai di Samarkand, ibu kota Fargana yang awal tadi ada ya pemberontakan lokal. Balik lagi Babur kan. Nah, sampai di perjalanan Samarkand direbut sama orang-orang Uzbek. Tapi bukan Uzbekistan sebagai entitas politik saat ini, tetapi Uzbek sebagai rumpun etnis. Nah, akhirnya dua kota ini lepas dari Babur. Hampir 20 tahun itu luntang lantung Babur itu. Menyusun kembali pasukannya, kemudian membayar kembali pasukan bayaran dan seterusnya. Ya, kasihan juga. Jadi awalnya nggak terlalu mulus gitu. Jadi tidak serta merta dia keturunan Genghis Khan Timur Leng kemudian dia dapat privilege berupa warisan. Tidak. Babur jerih payah dari awal. Makanya hasilnya lestari ketimbang instan. Nah, setelah itu Babur memutuskan udahlah kalau begini caranya banyak saingan, dia pergi ke Kabul atau Afghanistan. Sekarang. Nah, di Kabul ini dia kembali mengkonsolidasi kekuatan politisnya, hegemoni dominasi yang dalam skala kecil dan juga kekuatan militernya. Nah, dari Kabul inilah Babur memandang ke arah timur yaitu India. Ya. Nah, di India itu saat itu sudah ada penguasa Muslim yaitu Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh Ibrahim Lodi. Tetapi kesultanan itu sedang digerus oleh intrik internal. Jadi kacau balau dan tidak ada semacam persatuan yang bisa membalikkan Kesultanan Delhi ke dalam masa kejayaan dahulu gitu ya. Nah, Babur melihat kesempatan ini, akhirnya ia melakukan ekspedisi militer ke India bagian utara. Nah, di pertempuran Panipat I, Babur ini melawan Ibrahim Lodi tadi dari Kesultanan Delhi, ya Babur yang sudah jatuh bangun di Samarkand, di Fargana, di Transoxiana, di Kyrgyzstan, akhirnya dia menemukan momennya. This is now or never, katakanlah seperti itu ya. Untungnya Babur ini diberi bantuan oleh Utsmaniyah berupa teknologi mesiu. Jadi artileri dan juga senapan. Ini adalah turunan dari teknologi bubuk mesiu. Dalam era ini, era pra-modern ini, di dunia hanya 3 kerajaan yang menggunakan bubuk mesiu secara efektif dalam medan peperangan. Secara efektif dan sukses. Bukan yang pertama China of course. Nanti di pertempuran Talas dengan Abbasiyah, salah satu versi ramuan bubuk itu dibawa ke dunia Arab. Saat ini, di zaman ini, Babur ini, Inggris juga sudah ada total. Nah, Babur diberi bantuan berupa meriam. Anda lihat di sini sebelah kanan orientasi saya, ini besar sekali kanonnya. Nah, itu mendapat bantuan dari Utsmaniyah. Jadi, Utsmaniyah mengirim 2 perwira. Yang pertama adalah Ustadz Ali Kuli, Ustadz di sini gelar, yang memimpin unit pasukan artileri. Dan yang kedua, Mustafa Rumi memimpin pasukan senapan. Ketika mereka di medan perang bertemu, sebenarnya pasukan Babur itu kalah jumlah 2-1. Kalau jumlah yang presisi mustahil ya, tapi sekitar 50.000 dan 100.000. Dan
Kesultanan Delhi lawannya Babur itu memiliki 150 sampai 100 pasukan gajah. Nah, ketika bertemu dentuman meriam, letusan senjata, ledakan itu membuat gajah-gajah panik. Ketika gajah-gajah itu panik, dia akan muter ke belakang, lari, menginjak pasukan di belakangnya. Jadi gajah itu superioritasnya digantikan dengan bubuk mesiu, dan juga Babur menunjukkan kepiawaian taktiknya dalam peperangan. Jadi Babur itu menggunakan taktik double envelopment. Itu taktik trademarknya Khalid bin Walid ya. Jadi menyasar dua pasukan musuh, mengepung dari belakang, di tengahnya meriam dan senapan terus menghajar bagian depan Kesultanan Delhi. Akhirnya menang. Nah, ini salah satu revolusi militer di abad pertengahan itu adalah sebenarnya Utsmaniyah, ya, Safawiyah, dan juga kerajaan Mughal. Ya, jadi Utsmaniyah yang Sunni, Safawiyah yang Syiah, dan Mughal yang Sunni. Nah, itu. Jadi sebelum Portugis, Belanda, dan Inggris menggunakan meriam, Babur sudah menggunakan dan berhasil. Oke, nah makanya Babur mengatakan dalam Babur Nama, kanon adalah gembok dan kunci sebuah kerajaan. Dia menggantikan superioritas gajah-gajah yang saat itu gajah-gajah India itu terkenal sejak zamannya Alexander. Nah, kemudian lumrah kita bertanya, apakah Babur ini, karena dia kan kerajaan Islam, apakah Babur ini seorang yang religius? Nah, kita akan lihat ada iconoclasm. Jadi, ketika Babur masuk ke India bagian utara, dia melihat banyak patung dengan, maaf ya, alat vital yang terbuka. Nah, akhirnya Babur memerintahkan para perwiranya untuk menghancurkan bagian yang tidak etis itu. Patung-patung itu dihancurkan bagian yang dirasa tidak etis oleh Babur. Ini artinya, dan juga wajah patung itu dirusak oleh Babur. Saya rasa ini Babur mungkin mengkiaskan dengan gambar, karena kalau gambar kan makhluk bernyawa dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak boleh ya, gambar bernyawa, harus dihilangkan bagian yang menyerupai makhluk bernyawa. Nah, mungkin Babur mengkiaskan dengan patung, ya. Tapi bukan hanya Islam aja, di Perjanjian Lama juga patung itu sebagai rupa-rupa berhala yang tanda kutip haram bagi Judaisme. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang apakah ia religius. Nah, satu ketika anaknya Babur ini, putranya bernama Humayun, yang telah digadang menjadi penerus tahta kerajaan, sakit keras. Nah, Babur ini sangat bersedih sekali. Ya, sedih karena dia sangat mencintai anaknya ini, putra tertuanya ini yang digadang menjadi penerus dirinya. Nah, akhirnya Babur ini bermunajat kepada Allah, gitu kan, meminta kepada Rob, berdoa terus siang dan malam. Nah, saya ingat satu kajian yang saya hadiri sekitar belasan tahun silam, ada satu ustadz mengatakan bahwa ada malam terus meminta kesembuhan anaknya. Ternyata ini, cuman kesan yang saya dapat itu Shah Jahan, cuman pas ketika di riset, oh ternyata Babur bukan Shah Jahan. Jadi ya mungkin benar dia sholat malam, meminta kepada Allah gitu ya, dan bahkan redaksinya doa itu sempat dituliskan oleh seorang sejarawan bernama Abdul Qadir Badayuni, bahwasanya Babur meminta bahwa, ya Allah, jika satu nyawa dapat mengganti nyawa lainnya, maka gantilah nyawaku untuk anakku ini. Konon di hari yang sama Babur sakit, meskipun Babur wafat beberapa bulan kemudian. Ya, jadi apakah ia religius? Ya, cukup religius. Dan dia, Babur ini kerajaan Mughal pertama yang menyerukan jihad. Ya. Ini tentang Babur. Baik. Nah, Babur tidak hidup lama. Semenjak kemenangan dari Panipat tadi melawan kerajaan Delhi, 4 tahun setelahnya Babur wafat di usia yang relatif muda, 47 tahun. Nah, kemudian masuk ke dalam sebuah fase di mana orang-orang Barat dan juga nasionalis ekstrim kanan India itu sebut sebagai fase yang paling dikdaya, puncak kejayaan kerajaan Mughal melalui Raja Akbar. Bahkan kita lihat kutipannya, menurut BBC di artikelnya di 2009 dikatakan Akbar is regarded as one of the great rulers of all time. Akbar adalah salah satu raja terbaik sepanjang sejarah. Wow, ini klaim besar sekali. Dan kedua, BBC juga mengatakan, dan juga digaungkan oleh Britannica Encyclopedia, kebijakan toleransi beragama. Artinya Akbar ini
membawa Mughal menjadi the pinnacle atau puncak kedikdayaan Mughal karena kebijakan toleransi beragamanya Akbar. Nah, itu dari media Barat. Kita lihat dari bagaimana media India mengidentifikasikan Akbar. Disebut oleh Hindustan Times adalah the greatest empire on earth. Maksudnya di eranya Akbar ini Imperium Mughal ini sampai pada kejayaannya. Kemudian oleh Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru dikatakan the father of Indian nationalism. Ya, dia orang Hindu. Nah, kemudian dari Markandeya Katsu, Not Mahatma Gandhi but Akbar. Artinya bukan Mahatma Gandhi yang sebagai katakanlah orang sosok yang paling berkontribusi terhadap Mughal, tapi Akbar. Bahkan dikutip oleh salah satu harian nasional ya dengan tajuk Jalaluddin Akbar, raja terbesar kekaisaran Mughal. Jadi memang Akbar ini digadang oleh Inggris, narasi sekuler dan juga sayap kanan konservatif Hindu. Nah, kita akan simak mengapa toleransi seperti apa yang Akbar canangkan dalam pemerintahannya. Oke. Nah, yang pertama adalah ini saya kutip dari Akyubi. Akyubi itu adalah Abdul Qadir Badayuni. Dia seorang sejarawan di eranya kerajaan Akbar, sumber primer berarti ya. Kemudian yang kedua dari cendekiawan India, Muslim Zahiruddin Faruqi dalam karyanya di tahun 37, dan juga dari sejarawan asal New York, New Jersey, Audrey Truschke. Oke. Nah, kita lihat apa aja. Yang pertama adalah ternyata salat, puasa, haji dilarang. Ya. Jizyah yang sudah berjalan sejak eranya Babur dihapus, dan babi serta anjing itu dihalalkan. Bahkan babi dipelihara dalam benteng. Itu yang pertama. Yang kedua, Muslim bebas murtad tanpa konsekuensi. Kita berbicara kerajaan Mughal yang berasaskan pada hukum Islam. Ya, jadi pertanyaan mengapa, why such a big deal kalau orang murtad? Kan kalau sekarang milenial ada yang mengatakan ya murtad itu mah hak mereka. Oke, but konteks ini adalah kerajaan Islam. Maka ketika murtad tanpa konsekuensi itu di eranya Akbar. Dan seorang laki-laki Hindu boleh menikahi wanita muslimah. Pendek yang saya tahu, laki-laki Brahmanik itu bukanlah ahli kitab. Ya. Kalau Majusi ada sebagian ulama mengatakan ya ahli kitab, tapi kalau Hindu serasa tidak. Nah, ini satu hal yang Akbar ini merombak secara radikal ortodoksi Islam, akidah. Nah, kemudian Akbar membangun sebuah rumah ibadah, ya, namanya sih rumah ibadat khana. Tapi sebenarnya rumah debat. Jadi awalnya rumah ibadat khana ini diperuntukkan bagi ulama atau cendekiawan Sunni dalam berdebat, berdiskusi tentang fikih, tentang akidah. Tapi lama-lama cendekiawan Sunni ini saling berdebat dengan hebat, bertengkar, mungkin saling tahdzir gitu ya, sampai satu ketika konon Akbar ini merasa tanda kutip muak, ya, melihat sebab Akbar ini awalnya orang yang Allah alam cukup istiqomah, sholat di masjid, ya, bahkan ketika selesai sholat Akbar ini suka ngepel atau nyapu lantai masjid seorang diri ketika sudah menjadi raja, ya. Dan ini drastis sekali, makanya ini hidayah itu luar biasa mahal. Nah, rumah ibadah ini akhirnya karena banyak perseteruan di kalangan ulama, saya nggak tahu ulama di sini apakah ulama atau tanda kutip ulama, tapi akhirnya Akbar mengundang, udahlah kita undang aja bukan hanya ulama Sunni, tapi Majusi, Hindu, Sikh, Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang yang pada hari ini definisinya dekat dengan ateisme atau mulhid. Disuruh untuk diskusi setiap Kamis malam. Acara di rumah ibadat ini setiap Kamis malam. Nah, akhirnya lama-lama Akbar ini kepincut sama teologi Hindu, doktrin Nasrani, dan juga ritual-ritualnya Majusi. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya Akbar mencetus sebuah agama baru, bismillah, yang bernama Dinailah.
dinilai ini bukan seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukan. Dinilai ini adalah sejatinya gini. Apapun agama antum, kata Akbar, saya impersonate aja. Mau Hindu, Buddha, Majusi, Yahudi, selama ia menyembah satu entitas, maka itu sah sebagai kebenaran. Nah, ini artinya unity of transcendence, ya, artinya bersatu dalam tataran esoteris. Apapun agamanya, yang penting menyembah Allah. Jadi kita akhir-akhir ini dikagetkan dengan statement bahwa semua agama sama. Ya, ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Nah, kemudian Akbar ini menyembah matahari menyembah artinya mengagungkan matahari 4 kali sehari, mengagungkan api Majusi, dan berzikir tanda kutip dengan istilah Hindu, dan masjid dijadikan gudang. Nah, Akbar juga mencetuskan mazar. Mazar ini semacam mengangkat dirinya ke dalam 3 makom. Yang pertama, dia lebih tinggi dari mujtahid mutlak. Yang kedua, Akbar itu mengaku lebih dicintai Rob, paling dicintai oleh Rob. Artinya barang siapa yang menentangku, maka ia menentang Rob, menentang Allah. Ini kan juga fallacy. Yang ketiga, semua keputusan keagamaan, fatwa itu finalnya adalah di tangan Akbar. Jadi dia sebagai otoritas bukan saja umaro, tapi ulama. Nah, tentu ini mengundang kontroversi di tengah para ulama. Sampai ulama itu melakukan pemberontakan kepada Akbar bersenjata, tetapi sangat mudah untuk diberangus gitu ya. Nah, lebih jauh lagi, Akbar kemudian mengaku sebagai nabi. Nabi untuk dinilai ini. Dan ia nabinya bernama Sahibizama. Bahkan seorang Akbar ini disembah oleh satu sekte Hindu. Saya belum mencari sekte seperti apa, tapi it doesn't matter. Dia disembah itu menunjukkan bahwa Akbar ini sangat di-venerated gitu, diagung-agungkan. Nah, di saat yang sama, ia juga berbalik untuk menyerang doktrin-doktrin Islam. Kuil dan gereja itu dibangun, tetapi masjid tidak dibangun. Yang sudah ada tidak direstorasi. Ya, ini jadi kok berbalik. Ini yang namanya juga hati berbolak-balik gitu. Kadang-kadang sejadi seorang itu ya awalnya saleh, kemudian melakukan amalan penghuni neraka di ujung hidupnya. Ya, dan kemudian menurut kesaksian dari para misionaris Eropa yang datang ke Mughal, India, itu Father Mosrante misalnya, ia mengatakan Akbar ingin masuk Nasrani, suka membuat candaan tentang Muhammad. Ini kan istihza, dan istihza adalah salah satu pembatal keislaman. Yang kemudian Pinero ini adalah ya seorang pendeta juga, seorang misionaris, mengatakan Akbar membalut tanduk babi hutan dengan emas sebagai penghinaan kepada Nabi. Tapi ini testimoni dari non-Islamnya, kita harus tidak ambil mentah-mentah. Cuman saya mengutip dari banyak sumber, bukan hanya satu. Dan kemudian Perusi mengatakan the king is not Muhammadian. Ya, Muhammadian ini adalah sebutan hinaan sebenarnya yang sering digaungkan oleh orientalis untuk identifikasi Muslim. Jadi Muhammadian itu Islam itu sendiri. Terakhir Bartoli mengatakan studi bahasa Arab, tafsir, Quran, studi syariat semua di-ban oleh Akbar. Bahkan nama bayi Muhammad dilarang, dan kalau sudah terlanjur diganti. Ternyata ini toleransi yang digadang oleh BBC, Britannica Encyclopedia, dan juga sebagian golongan konservatif sayap kanan nasionalis ekstrim di India. Nah, yang menarik adalah juga Akbar cenderung abai terhadap keadaan kaum muslimin. Jadi gini, di saat itu Portugis sedang berupaya memonopoli jalur rempah dari tanduk Afrika, Laut Merah, Samudra India, Selat Malaka, Aceh, Malaka, Pantura, sampai ke Maluku. Nah, salah satu upaya monopolinya adalah Raja Portugis itu meminta persetujuan kepada Paus. Kita mau buat paspor namanya Kartas. Nah, Kartas ini semacam uang keamanan. Jadi nanti antum kalau misalnya berlayar ke Laut Merah, ke Habasyah, sampai ke Mesir, kita jaga. Tapi sebenarnya itu hanyalah pungutan liar, ya.
Dan di kertas ini, menurut Abdul Qadir Badayuni, saya kutip apa adanya dari karyanya Zahiruddin Faruqi, ada gambar Mary and Jesus. Jadi di paspor itu adalah gambar Maria alaihissalam dan juga Rasulullah Isa alaihissalam. Nah, masalahnya adalah para jemaah haji yang hendak berangkat dari titik-titik embarkasi di pesisir timur India menuju Mekah, dia harus punya paspor ini, dan ada semacam penghinaan menurut Abdul Qadir Badayuni. Ini penghinaan kepada jamaah haji, tapi tidak ada upaya apapun dari Akbar. Nah, sebenarnya bayarnya nggak terlalu mahal nih paspor, tapi uangnya itu masuk ke dalam kas Portugis untuk mendukung upaya-upaya kolonialisasi melalui jalur laut rempah. Maka Portugis ya, Barat itu ya tidak pernah sekuler awalnya. Mereka selalu menyatukan dagang dengan misi, gitu kan. Nah, bahkan Akbar juga mengundang pendeta Portugis bernama Father Julian Pereira, tolong ajarkan saya doktrin Nasrani. Semalaman mereka diskusi, Akbar kepincut. Baik, inilah Akbar. Nah, makanya ada gium mengapa narasi Akbar itu digadang sebagai the father of nationalism, the pinnacle of Mughal Empire. Ternyata ada gium yang sering kita dengar sekarang adalah semakin sekuler itu negara semakin maju. Jadi kalau mau maju antum jangan bawa-bawa agama lah. Ya, seakan-akan agama dan ilmu dunia itu, ilmu agama, ilmu dunia ada jarak yang terpisah, yang masing-masing tidak menyadari secara eksistensi masing-masing. Ketika disatukan maka tidak kompatibel lah. Ini sunnahnya dikotominya Barat, sekuler. Islam tidak demikian. Islam memiliki hierarki keilmuan, sudut pandang yang integrated. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, yang kedua adalah empiris, yang ketiga adalah rasionalitas, yang keempat adalah kolbu. Tetapi empiris dan juga rasional dan juga kolbu itu tidak akan menjadi kebenaran jika ia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Nah, Barat tidak. Ada antum mau kajian historis, ya udah jangan religius, jangan normatif. Antum mau kajian astronomi, jangan bawa agama. Nah, seperti itu. Itu yang membuat maju bagi Barat, yang ditanamkan ke dalam narasi Akbar. Kemudian agama menghambat, ya, dan agama menyebab polarisasi sara dan pendorong keruntuhan. Ini yang disematkan pada Aurangzeb nanti. Sebaliknya Akbar digadang sebagai toleran, inklusif, dan juga menjadi penyebab kejayaan Mughal. Yang terakhir, Aurangzeb rahimahullah dikatakan bahwa semakin religius semakin intoleran. Dan seringkali ini disematkan ke dalam Islam. Ini adalah satu contoh ya tentang sepak terjangnya Akbar yang diendorse oleh kolonial Inggris, narasi sekuler, dan juga rezim Modi itu yang mengusung supremasi nasionalis Hindu. Nah, terakhir di sini juga masih dalam Britannica Encyclopedia. Jadi ya memang media itu tidak pernah bebas nilai. Dia membawa satu cara pandang yang syarat nilai, value laden. Tidak ada yang namanya netral, gitu ya. Ya subjektif itu objektif murni tidak mungkin, mustahil. Subjektif boleh, tapi setidaknya tidak disengaja, gitu. Jangan disengaja untuk subjektif itu. Kita harus juga memilah mana yang valid, mana yang tidak secara historis. Baik, dalam satu entry di Britannica Encyclopedia dikatakan bahwa Akbar attacked narrow-mindedness and bigotry. Narrow-mindedness ini katakanlah pikiran yang pendek atau sumbu pendek gitu. Jadi apa yang kita dengar sumbu pendek, pikiran sempit itu sudah ada jauh propaganda. Dan bigotry itulah fanatisme. Bigotry itulah fanatism. Oke, nah maksudnya Britannica Encyclopedia adalah itu mafhum dari statement itu adalah untuk si Aurangzeb. Nah, kita lihat sekarang sebelum ini introductions untuk masuk ke eranya Aurangzeb rahimahullah. Nah, dalam The Indian Express disebutkan Aurangzeb's religious intolerance. Jadi Aurangzeb ini dikatakan sebagai raja yang intoleran. Ya. Silakan dicek nanti di entry ini di search, dibaca penuh ya, nanti biasakan membaca penuh satu artikel. Kemudian Perdana Menteri Modi sendiri, sekelas Perdana Menteri, dia menggunakan jargon yang saya rasa kita aja yang orang Indonesia membaca ini kayaknya malah bikin membentur-benturkan gitu. Dia katakan bahwa Modi, I am patriot, I am patriot, I am nationalist, and I am born Hindu. Saya seorang patriot, saya seorang nasionalis, saya terlahir sebagai Hindu. Ini artinya
apa narasi ini orang awam kayak saya gitu kalau melihat ini aja sudah ada tendensius gitu. Ini seakan-akan yang paling India tuh saya atau paling NKRI lah atau paling India tuh saya, katakan seperti itu. Nah, ini narasi yang memicu polarisasi begitu dahsyat di Hindia antara Muslim dengan Hindu, di mana 70 tahun sebelumnya Muslim India dan Hindu di India itu mereka berasimilasi dengan baik, perkawinan silang. Ya, nanti kita akan telusuri soal itu. Cuman memang kadang-kadang benturan itu memang digadang oleh satu haluan politik tertentu. Nah, di sebelah kanannya ada foto tahun 92. Ini Masjid Babur yang dihancurkan oleh massa. Saat itu aparat keamanan sudah tidak mampu lagi membendung massa yang sudah menemukan momentumnya. Kenapa dihancurkan? Karena disinyalir Masjid Babur ini berdiri di atas reruntuhan di mana Rama itu lahir. Meskipun saya temukan satu jurnal yang mengatakan klaim arkeologis bahwa di situ ada reruntuhan kuno itu masih diragukan. Cuman saya baru melihat satu sumber aja. Kayaknya kurang adil juga kalau melihat dari satu sumber. Tapi intinya ini sampai seperti ini tahun 92. Ada clash gitu. Dan ini dikutuk oleh negara-negara Islam, negara-negara Teluk, negara-negara di Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, apalagi Qatar, Kuwait, dan seterusnya. Dikutuk bahwa ini sebuah tindakan yang jelas-jelas intoleran. Gitu ya. Dan ini juga di-endorse oleh RSS. Nah, RSS itu apa? Ya tadi kita telah kemukakan bahwa ia adalah gerakan ekstrim kanan yang berhaluan fasis. Ini yang silakan dicek di Wikipedia dan beberapa tajuk di surat kabar seperti Hindustan Times dan Indian Express. Nah, luar biasa memang. Nah, bahkan Perdana Menteri India sendiri pun sudah agak tendensius nih. Ini ada teks banyak, antum kita nggak harus baca. Cuman saya biasakan untuk mengutip penuh supaya konteksnya nggak hilang, ya, nggak framing. Jadi saya garis bawahi bahwa a bigot and austere, ya, a bigot and austere Puritan, seorang fanatik dan juga seorang Puritan yang keras. Puritan ini semacam gerakan kemurnian, pure, ya, Puritan, ortodoksi. Nah, kemudian dikatakan oleh Nehru, by imposing the old hated jizya, full tax on the Hindus and destroying many of their temples. Jadi jizya, skema jizya itu dikatakan sebagai kebencian atas Hindu. Ya. Kemudian juga Aurangzeb dikatakan menghancurkan banyak kuil-kuil Hindu. Sampai ada legenda kuil-kuil Hindu di utara itu tinggi-tinggi menaranya, sedangkan yang di selatan itu rendah-rendah karena dibabat semua sama Aurangzeb. This is more to legend than facts sebenarnya. Nah, kemudian garis bawah yang paling bawah, repressions dan persecutions. Itu sih keywordsnya. Persekusi dan juga represi, intoleransi, dan fanatisme. Dan tetapi, anehnya, kita lihat ya sekarang. Itu foto satu jalan di New Delhi yang dihapus dari Aurangzeb Lane menjadi Abul Kalam Azad. Kenapa? Mereka nggak mau nama jalan di Delhi itu dengan nama Aurangzeb. Ini kan juga sebuah tindakan radikal. Artinya radikal dalam arti mengakar sampai nama jalan pun, sampai brosur pun sedemikian berartinya untuk direvisi bahkan dihapus. Nah, ternyata biasanya orang yang memerangi intoleransi itu cara yang digunakan olehnya juga intoleran. Orang yang memerangi radikalisme biasanya justru juga menggunakan cara-cara yang radikal. Orang-orang yang ekstrim, memerangi ekstrim fundamentalis and so forth, biasanya juga menggunakan cara-cara yang fundamental. 2001, Afgan dikatakan sebagai sumber terorisme, meskipun nggak terbukti. Juga 2003, Irak, senjata pemusnah massal atas nama demokrasi dan menghapus fundamentalisme dan ekstremisme, dihancurkan pasar-pasar, rumah-rumah sipil. Itu juga sebuah tindakan yang ekstrim dan juga radikal. Jadi sekali lagi, kadang-kadang intoleransi itu dilawan dengan juga tindakan intoleran dan juga ekstremisme juga dilawan oleh tindakan-tindakan ekstrim. Jadi agak sedikit double standard sebenarnya. Baik, itu gambaran yang menjadi narasi terhadap Raja Aurangzeb era Mughal. Padahal, nah ini sekarang antitesanya. Padahal, kita akan
nggak semua ya, saya nggak cantumkan semua karena banyak sekali, waktunya terbatas. Yang pertama, Aurangzeb ini dikatakan sebagai Mughal's Voldemort. Ya, Voldemort ini karakter antagonis dari pop culture Harry Potter. Oke, jahat gitu kan. Dan bahkan menurut situs Aeon, dia disebut sebagai the most hated man in Indian history. Benarkah demikian? Ya, ya kita lihat. Sekarang tuduhan pertama, intoleran terhadap elemen Hindu. Tetapi ironisnya, pejabat Hindus Rajas ini adalah sekte yang terhormat di kasta Hindu. Pejabat Hindu di pemerintahan Aurangzeb itu jauh lebih banyak ketimbang di era-era Akbar, Shah Jahan, dan sebelumnya. Ini ironis kan? Populasi Hindus Rajas bahkan juga meningkat dari 20% hingga 33%. Kalau misalnya Aurangzeb sedemikian Hindufobia, niscaya tidak kompatibel. Oke. Nah, tidak hanya itu, Aurangzeb juga memiliki pejabat tanda kutip favorit bernama Raghunath. Raghunath ini orang Hindu, Rajput. Dia ini dikatakan oleh Aurangzeb sebagai orang yang capable, kompeten, amanah. Bahkan di hari-hari terakhir menjelang wafatnya, Aurangzeb ini sering nyebut-nyebut nama Raghunath ini karena dia sangat tanda kutip sayang dalam arti profesional lah, karena dia memang cakap mengatur administrasi negara. Bahkan menjelang wafatnya Akbar menulis surat kepada seluruh gubernur di Subah itu provinsi di seluruh India, contohlah Raghunath ini karena dia simbol atau merefleksikan pejabat yang amanah. Kalau memang Aurangzeb seorang Hindufobia, tentu ini tidak sekali lagi tidak selaras. Ya memang Aurangzeb bukan berarti walbaro terhadap dan mengafirmasi teologi Hindu, tidak. Akbar mengetahui bahwa ada batasan antara profesionalisme dan juga akidah, dan mempekerjakan non-Muslim di kerajaan Islam itu bukan hanya Mughal. Di Abbasiyah itu banyak scholars dari non-Muslim, bahkan di Umayyah, di Utsmaniyah, di Andalusia, apalagi dosen-dosen di Universitas Andalusia maksudnya di Umayyah di Spanyol itu banyak yang non-Muslim. Ini suatu yang luput dari narasinya Modi dan the gang. Nah kemudian apakah ia menghancurkan kuil Hindu? Oke, jadi kalau ada klaim itu biasakan dengan argumentasi. Kadang-kadang ada orang klaim bombastis, tapi ketika ditanya apa argumennya ya kadang-kadang lemahnya di situ. Nah makanya sebenarnya menghancurkan kuil Hindu sebagaimana tuduhan dari RSS dan juga rezimnya Modi, karena ada pemuka agama datang kepada Aurangzeb mengatakan bahwa ada praktek-praktek tidak etis di kuil tersebut sehingga hilang kesuciannya. Nah, tolong dong dihancurkan. Ini yang meminta adalah Hindu Rajas, orang-orang beragama pemuka Hindu. Dihancurkanlah, nah, seperti itu. Dan memang ada yang dihancurkan karena apa? Karena tidak izin. Jadi yang sudah ada tuh nggak diberangus, yang tidak, kalau izin ya dipersilakan, tapi kalau nggak izin ya dihanguskan, maksudnya diberangus gitu. Nah ini suatu yang tidak utuh kadang-kadang dinarasikan. Yang diambil adalah destroying Hindu temples. Aurangzeb ini termasuk the most misunderstood king in the world. Nah terus ada lagi tuduhan bahwa Aurangzeb ini melakukan konversi paksa, memaksa orang-orang Hindu masuk Islam dengan skema jizyah. Nah kita lihat, Aurangzeb menerapkan skema jizyah itu hanya 1,25%. Saya terlepas ini membersamai sunnah, ya, kan jizyah itu kan syariah, apakah dia sesuai dengan minimal ijma para ulama, tapi 1,25% itu dikit sekali. Mana ada sih, maksudnya gini, kok ada orang yang berani menggadai agamanya hanya untuk menghemat 1,25% per tahun. Sedangkan Muslim, zakatnya aja lebih gede, 2,5%. Jizyah itu pun tidak diambil dari orang miskin, wanita, dan anak-anak, dan juga manula, dan juga janda. Nah, jadi memang narasi itu kadang kejam ya, framing itu kejam. Nah, dan juga saat Shah Jahan membangun Taj Mahal, Shah Jahan menghendaki para pekerja arsitek itu dipotong tangannya agar
tidak ada lagi tandingan-tandingan Shah Jahan tidak ada lagi tandingan-tandingan yang menyerupai Taj Mahal, dipotong tangannya gitu kan. Nah, yang mencegah Shah Jahan untuk memotong tangan-tangan pekerja Hindu Muslim itu adalah ya Aurangzeb ketika ia masih menjadi putra mahkota. Ini satu the dark side of Taj Mahal. Nah, kemudian dikatakan bahwa Aurangzeb tidak suka seni, tidak suka budaya. Dia membenci budaya. Biasanya orang-orang yang dicap radikal itu anti budaya gitu kan. Jadi yang narasi yang menjadi lawannya adalah mempromosikan budaya. Nah, kita lihat budaya seperti apa. Ternyata di era Aurangzeb, penari itu dengan aurat terbuka, penyanyi, penjual khamar itu jobless. Diberangus sama si Aurangzeb. Beda sama Akbar. Jadi kalau seni seperti ini ya bukan Aurangzeb aja, bahkan baik. Kemudian soal musik, katakan bahwa Aurangzeb tidak suka musik. Dia meyakini ya ini ijtihad dan juga pilihannya Aurangzeb bahwa musik itu halal. Di sini dalam Fatwa Alamgir, ini sebuah kumpulan fatwa madhab Imam Hanafi rahimahullah yang ditulis oleh para ulama dari Mughal, dikatakan, saya nggak bisa bahasa Cagatai, Mausiki bin Halal al-Farsi, Mausiki bin Halal ul-Bat Parastan, tapi intinya terjemahan dalam bahasa Inggris yang saya lihat dari teksnya, musik itu halal bagi penyembah berhala, asnam, tapi dia haram bagi mu'min, seorang mukmin. Itu yang dimaksud dengan Aurangzeb katanya tidak suka seni. Nah, makanya dalam India Today, surat kabar besar di India, dikatakan nih Aurangzeb ini the misunderstood Mughal Empire. Dan dalam satu narasinya dikatakan British colonial thinkers had long impugned the Mughals on a range of charges. Artinya kolonialis Inggris telah melontarkan berbagai tuduhan kepada Aurangzeb, including that they were effeminate, bahwasanya mereka itu effeminate ini feminisme, artinya kemayu, kecewek-cewekan gitu ya, opresif dan being Muslims. Jadi menjadi seorang Muslim aja sudah menjadi predikat atau lakop yang negatif bagi mereka. Ini sebuah narasi sejarah yang juga mungkin perlu kita ketahui, sebab ia juga berjalan di banyak negara. Nah, tentu Aurangzeb juga memiliki sumbangsi ya. Jadi kalau kita mengenal Taj Mahal, ya itu sesuatu yang indah, masya Allah, subhanallah ya. Taj Mahal itu indah dan juga megah, tetapi ia sebenarnya makom, dia mausoleum atau tomb, dia makamnya Mumtaz Mahal dan juga Shah Jahan itu sendiri. Nah, tetapi peradaban Islam itu bukanlah peradaban yang besar dengan mega infrastruktur kayak piramida, candi-candi, pahatan patung, tidak. Peradaban Islam besar dengan tradisi ilmu dan intelektual, dengan sesuatu yang tidak harus tampak dengan aspek materi, bukan hanya sekedar bangunan bertingkat, tapi tidak ada signifikansinya bagi menapaki ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Aurangzeb terlepas dari itu, dia membangun sebuah bangunan yang murni masjid, bukan makam. Meskipun tidak terlalu populer dengan Taj Mahal, ini masjid satu waktu kalau sholat jemaah bisa menampung 1 juta orang. Menurut sebentar, saya lupa, seorang sejarawan Polandia yang pernah bikin dokumenter. Oke, nah kemudian juga simbol kedikdayaannya Mughal adalah ini ada Takhmurasa. Takhmurasa ini merupakan singgasana yang dihiasi oleh emas dan juga batu-batu berlian. Itu setara dengan 1,1 ton. Beratnya 1,1 ton dan setara dengan 1 billion US dollars pada hari ini. Dan juga ada Kohinoor, ini intan terbesar di dunia di era Shah Jahan, 186 karat, tapi dirikat, itu diolah lagi oleh Inggris dan dibawa ke mana? Ya, dibawa ke Inggris. Dibawa ke Inggris. Jadi selain rempah hasil bumi, juga dibawa semua hasil bumi berupa batu-batu berharga. Sekarang kalau nggak salah di British Museum. Nah, kita akan lihat ternyata kerajaan Mughal itu apakah benar-benar terjerembab oleh karena tanda kutip intoleransi dan juga fanatisme Aurangzeb. Ternyata sebaliknya, kita lihat bahwa ternyata di era Aurangzeb, Mughal menjadi produsen terbesar di dunia di akhir abad 17 Masehi. Yaitu setara dengan 25% output industri seluruh dunia.
Kita bayangkan saat abad ini peradaban Eropa baru bangun dari zaman kegelapan, lapar. Mereka langsung berlayar ke Amerika, ke India, Kepulauan Bahama, ke Nusantara untuk kolonialisasi, mengambil rempah, mengeksploitasi sumber bumi orang-orang lokal, ya, merampas lah katakanlah. Meskipun ada dagang sih, cuman pada akhirnya kolonialisasi ujungnya. Tapi kontrasnya justru Mughal di zaman itu justru dia ekspor. Karena surplus itu hasil buminya berupa tebu dan juga lada hitam. Jadi ketika kolonialisme itu menggerus dunia ketiga, katakanlah, Mughal justru ekspor. Dan di era yang sama, GDP Mughal itu meningkat 24%. Artinya melampaui Eropa Barat dan Tiongkok. Atau setara dengan 21 billion, billion itu miliar ya, trillion, 21 trillion US dollars hari ini. Setara dengan asetnya kalau dikonversikan. Bahkan 12% atau setengahnya dari GDP itu datang dari Bengal atau Bangladesh, sebagian Bangladesh. Nah, kita sekarang bertanya, kok Bangladesh miskin? Di tahun berapa itu? Saya lihat dokumenter di YouTube sekilas. Itu Bangladesh kaya, tetapi sempat ada wabah kelaparan sehingga memakan korban beberapa juta penduduk. Nah, itu ternyata juga karena Inggris dapat jatah di Bangladesh itu. Inggris di Bangladesh, Belanda di ujung bawah, Portugis di pesisir timur. Itulah apa yang kolonialis itu lakukan, ya. Kemudian dan itu 12% lebih besar dari gabungan Inggris, Italia, Prancis, Kanada, dan Brasil. Yang terakhir Inggris menjarah Bangladesh ya. Jadi sekarang Bangladesh kasihan, negara muslim yang paling prihatin tuh Bangladesh. Dan apa yang dibawa dari Bangladesh tuh untuk investasi, modal, kapital. Nah kemudian ya India itu memproduksi kain katun terbaik di dunia, rempah, sutra, gula, beras, termasuk komoditi favorit lada hitam. Lada hitam ini sangat mahal di Inggris dan semua ini hanya dapat ditandingi oleh Nusantara. Oke, kemudian kita lihat Mughal ya, Aurangzeb sumbangsihnya terhadap Mughal. Ini dikatakan bahwa ini seorang ulama bernama Syekh Ali bin Muhammad, Syekh Ali bin Mustafa At-Tantawi, bukan Muhammad Sayyid Tantawi yang menjadi Grand Imam Al-Azhar, bukan, tetapi ulama yang berbeda. Dia mengatakan Baqiyatul Khulafaur Rasyidin, artinya Aurangzeb ini sisa-sisa dari Khulafaur Rasyidin. Maksudnya bukan berarti Syekh Tantawi ini mengangkat Aurangzeb ke dalam menjadi khalifah ke-6 setelah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bukan, tapi untuk teguh konsisten dalam memegang agama di tengah fitnah kolonial dan juga intrik politik itu suatu yang heroik. Nah, di sini juga biografer Muslim mengatakan bahwa Aurangzeb adalah annahu kana aliman, seorang yang alim, berilmu, abidan, ahli ibadah, zahidan, zuhud, taqiyan, bertakwa, syairan, dan juga ahli memiliki selera estetika syair yang tinggi, gitu kan. Wa kana Hanafiyal madhabi fil furu'. Jadi madhab resminya itu adalah Hanafi. Sampai sekarang India, Pakistan, Bangladesh, dan juga Afghanistan, Asia Tengah itu rata-rata Hanafi. Kemudian fahuwa laisa kabaqi salatin al-Mughal. Jadi fahuwa, dia tidaklah sama seperti kerajaan raja-raja Mughal lainnya. Bal huwa khairun minhum jami'an. Bahkan ia lebih baik dari mereka semua. Minhum, hum di sini untuk raja-raja Mughal lainnya. Ini dari cara pandang Islam. Nah, kemudian ada juga dari Bhimsen Saksena, seorang tentara Hindu yang mengabdi pada kemiliteran Aurangzeb. Ketika sungai itu banjir gitu kan. Nah, Aurangzeb menulis surat. Kemudian dilemparkannya surat itu ke sungai hingga sungai itu surut. Nah, ini remind us about Umar bin Khattab ketika sungai Nil itu kering, ya, menulis surat kemudian melempar surat gitu ya, meminta doa kepada Allah agar diberikan air kembali. Nah, ini artinya Aurangzeb ini dia aware sama tarikh gitu kan. Nah, kemudian sumbangsih lainnya Aurangzeb bagi dunia Islam adalah ia mengumpulkan 500 ulama
500 ulama itu 300 dari Asia, 100 dari Hijaz termasuk Madinah, Makkah, dan 100 dari Irak termasuk Kufah dan Basrah. Untuk apa? Untuk menyusun sebuah kompilasi mazhab Hanafi sebanyak 30 jilid. 30 jilid ini maksudnya saya ngelihat di manuskrip di archive.org itu terjemahannya sih 30 jilid gitu ya. Luar biasa. Nah, ini dia sangat teguh sekali memegang mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah. Nah, kemudian nah, kenapa? Nah, kita lihat sekarang dari supaya proporsional, kita melihat dari sejarawan India sendiri yang juga beragama Hindu. Nah, kita lihat mengapa narasinya sedemikian demonisasi. Menurut Dr. Bishambar Nath Pandey, ya, sejarawan India mengatakan history was originally compiled by European writers. Jadi sejarah India itu dikompilasi oleh penulis Eropa. Objective was to produce a history that would serve their policy of divide and rule. Yang tujuan agenda utamanya adalah untuk mendukung agenda divide et impera. Jadi melemahkan, memecah, melemah, kemudian memerah, gitu kan. Dan juga sejarawan India lainnya bernama Profesor Rampuniani yang mengatakan bahwa saya terjemahkan saja, the Britishers deliberately, orang-orang Inggris sengaja menciptakan perpecahan antara Hindu dan Muslim di India untuk mengimplementasikan kebijakan divide et impera, dan mereka mengesankan, menarasikan bahwa Muslim itu terutama Aurangzeb dia sangat bias terhadap populasi Hindu. Sayangnya menurutnya, unfortunately, the Indian communalists grab the British narrative. Sayangnya banyak orang India yang mengambil begitu saja narasi Inggris dan exaggerated dan melebih-lebihkannya in tarnishing itu menodai sejarah Aurangzeb dan juga rezimnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tentang satu tajuk lagi saya coba karena memang sejarah itu berhubungan dengan realita masa ini. Ia membentuk cara pandang kita dalam harian The Hindu, dalam halaman dunia maya yang dikatakan Aurangzeb is a severely misunderstood figure. Severe itu parah, artinya ya parah ya, artinya sangat disalahpahami dengan parah, dengan begitu masif gitu. Nah, ya. Nah, ini dia dari pandangan dari beberapa orang-orang yang berkepentingan di India sendiri. Oke, nah kemudian kenapa Inggris mau memecah dan juga mendivide and rule? Ya karena sepeninggal kerajaan Raja Aurangzeb itu, raja penerus Aurangzeb itu tanda kutip lemah, sehingga menjadi puppets, menjadi protectorate ya, atau ya semacam boneka. Apa yang disasar ya pertama rempah-rempah, baru kemudian tergoda untuk kolonialisasi dari pemerintahan, dari aspek politik maksudnya. Nah, berbeda dengan Akbar ketika ada paspor kertas tadi, ya paspor yang ada Mary and Jesus. Ini ada satu cerita menarik. Satu ketika ada kapal dagang Mughal bernama Ganji Sawai. Jadi Ganji Sawai ini kapal dagang yang membawa, saya nggak sengaja kepencet. Ya, jadi Ganji Sawai ini kapal yang membawa banyak komoditi berharga. Nah, ada seorang bajak laut yang sangat terkenal, gembongnya bajak laut bernama Henry Avery, orang Inggris. Nah, bajak laut itu bukan hanya Barbarossa di laut Mediterania dari Muslim, bukan. Yang paling terkenal itu adalah Henry Avery ini. Nah, dia membajak kapalnya Ganji Sawai, merampas 500.000 koin emas dan uang yang saat ini setara dengan 108 juta US dollars. Mungkin ini koin emas, perak adalah dinar dan dirham. Nah, kemudian dia juga membunuh awak kapal Ganji Sawai, menyiksa untuk memberitahu di mana itu letaknya barang-barang itu. Sebab Ganji Sawai ini kapal yang besar, mengangkut 500 pasukan dan juga ratusan awak. Ya, nah akhirnya Aurangzeb marah. Langsung Aurangzeb mengirim 5 ekspedisi militer ke 5 pelabuhan di pesisir timur. Tujuannya apa? Untuk mensegel semua pelabuhan itu dan tidak akan membuka sampai Inggris menangkap si bajak laut Henry Avery ini.
Bayangkan ini suatu izah atau suatu harga diri yang hari ini rasanya jarang ditemui di pemimpin Muslim. Nah, akhirnya Inggris kelabakan. Kenapa kelabakan? Ya karena India itu lumbung keuntungan yang luar biasa bagi Inggris, rempah-rempahnya dan juga sumber daya alamnya yang lain. Nah, akhirnya Inggris kelabakan, akhirnya menggelar pencarian besar-besaran skala internasional. Maka perburuan internasional pertama di dunia itu adalah Aurangzeb ini, atas desakan Aurangzeb. Kalau sekarang kita ada banyak headlines tentang perburuan teroris internasional melibatkan Interpol, FBI, CIA dan seterusnya. Nah, pertama kali itu yang terjadi itu di rajanya Aurangzeb. Akhirnya nggak ketemu juga tuh Henry Avery. Aurangzeb nggak mau tahu. Akhirnya mau nggak mau ya apa ya? Inggris membayar penuh ganti rugi plus klaim asuransi sebesar 350.000 pound sterling. Meskipun si Aurangzeb sebenarnya Raja Aurangzeb menuntut 2 kali lipat jumlah itu. Nah, ini makanya begitu memiliki dignity atau izah gitu ya, muruah gitu kan. Makanya raja-raja seperti Aurangzeb ini tidak disukai oleh Inggris. Makanya kita mengetahui bahwa bagaimana narasi sejarah oleh kolonial itu ditwist sedemikian rupa. Makanya Aurangzeb menjadi korban framing sejarah kolonial. Nah, ini mungkin udah hampir akhir. Nah, jadi kalau pertanyaan kenapa Mughal itu runtuh, tidak seperti apa yang disangka dan juga digaungkan oleh sekuler dan Barat, bahwasanya suatu kerajaan itu runtuh, kerajaan Islam runtuh karena tafsiran literal hukum Al-Quran. Nah, maksudnya menafsirkan secara literal itu bagi Barat itu disebut sebagai fundamentalisme, dan sebaliknya menafsirkan secara kontekstual murni itu adalah liberalisme. Dalam Islam, again, tidak ada dikotomi antara tekstual dengan literal. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu memang nggak sembarangan. Ada ulama, ada tahapan khusus di mana ada konteks, asbabun nuzul, dan juga ada secara makna, ada secara binas ya, ada makna dan binas, ada secara nas itu sendiri. Nah, ini mereka nggak paham. Nah, akhirnya dikatakan bahwa Mughal itu runtuh karena tafsiran letterlek Aurangzeb, padahal tidak. Nah, Zahiruddin Faruqi menawarkan 4 poin yang menjadi penyebab keruntuhan Mughal. Yang pertama adalah aturan suksesi yang diterima. Artinya gini, Mughal itu ketika rajanya wafat, dia sengaja tidak menunjuk siapa, biarkan anak-anaknya berperang. Makanya banyak sekali perang saudara, termasuk Aurangzeb, termasuk Shah Jahan, termasuk tadi Akbar, apalagi Akbar. Ya, jadi memang ini satu aturan yang cukup menggerus persatuan. Yang kedua, cacat yang melekat pada monarki. Maksud Zahiruddin Faruqi maksudnya sistem monarki itu tidak ideal. Ya, mungkin maksudnya dibawa kepada sistem 4 khalifah pertama. Tapi ini bukan berarti harus khilafah, bukan. Tapi simply Faruqi yang hidup tahun 30-an itu pemikirannya terpengaruh dengan nasionalisme Islam, di mana ada Abul A'la Al-Maududi dan juga siapa lagi yang Islam itu ya, Muhammad Ali Jinnah dan seterusnya. Nah, mungkin ini pandangan yang sesuai konteks. Yang ketiga, penyebabnya adalah kelalaian tugas, artinya sudah mulai terbuai dengan dunia dan seterusnya ya, dan juga tidak menunaikan hak-hak Allah dan juga rakyat dan seterusnya. Yang keempat, ketidakpatuhan dengan hukum Islam. Ya, seperti contohnya adalah Akbar dan sejumlah raja-raja semisalnya. Nah, maka Zahiruddin menutupnya dengan remark bahwasanya selama umat Islam memiliki iman, kejujuran, memegang hukum Allah di atas hukum buatan mereka sendiri, mereka adalah pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam karya beliau berjudul Aurangzeb and His Times tahun 35, ya, 37 ternyata, 35 halaman 104. Nah, kemudian kita lihat dari bagaimana sejarawan Barat. Nah, saya akan kutip dari H.G. Wells. Dia mengatakan bahwa and if the reader entertains any delusions about the fine civilizations, either Persian, Roman, Hellenic, or Egyptian, being submerged by this flood, the sooner he dismisses the idea of the better. Saya akan singkat. Jika pembaca ini di karyanya Wells ya ada 3 jilid kalau nggak salah. Dia mengatakan jika pembaca terkena dilusi bahwasanya peradaban yang cemerlang itu adalah Persia, Romawi, Helen, Yunani atau Mesir,
maka segeralah sadar bahwasanya Islam prevailed because it was the best social and political order the times could offer. Islam unggul karena ia sebuah sistem sosial dan politik yang pernah ada dalam sejarah, gitu kan. Kemudian it was the broadest. Islam itu cara pandang yang broadest, broad itu luas ya, luas, freshest, yang paling segar, cleanest political idea, ide politik yang sangat bersih, yang paling bersih, that had yet come into actual activity in the world, and it offered better terms than any other of the mass of mankind, yang menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah ditawarkan oleh umat manusia. Nah, ini menurut Wells, seorang sejarawan Inggris, dalam karyanya yang ada sekitar 3 atau 4 jilid, saya lupa. The Outline of History. Halaman, saya lupa cantumkan halamannya. Oke, ini slide terakhir. Ini beaten and humiliated by Hindu mobs for being Muslim in India. Jadi salah satu seorang India yang jadi oposan yang pernah bekerja, yang menjabat di Sekretaris Jenderal PBB, itu mengatakan bahwa nyawa seorang Muslim di pemerintahan Modi itu gimana ya? Seekor sapi itu lebih aman ketimbang seorang Muslim di India. Gitu. Dia yang bilang sendiri, silahkan dicek perkataannya dia, dan dikutip oleh beberapa media-media juga. Nah, ini perkataannya sangat kontroversial tentunya, tapi menunjukkan bahwa akhir-akhir ini Muslim di India itu sedang diuji, gitu. Diuji oleh dengan berbagai macam stigma ya, dan juga damnatio memoriae atau penghapusan sejarah sumbangsih Mughal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran maka ia semata dari Allah, jika ada ia kekeliruan maka ia dari kebodohan saya, dan juga sebagai seorang hamba Allah yang tidak lepas dari gangguan syaitan. Kita kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Silakan Ustadz Afwan.